masuk ke Ramadan yang hari yang ke 8 atau 9. Pada kesempatan di subuh yang cerah ini, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh karena kita diberikan taufik dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian. Ini mudah-mudahan tanda keimanan karena manusia itu dalam beribadah ada 3 model, ada 3 tipe. Dalam sholat misalnya ada 3 derajat. Yang pertama, ada orang yang merasa tenang dan senang setelah dia ibadah. Habis sholat subuh berjamaah, tenang rasanya. Habis taraweh, senang dan tenang. Alhamdulillah udah taraweh. Gitu. Atau ada yang mau berangkat kondangan atau besan, bareng sama besan. Sholat zuhur dulu dah biar tenang ntar di sono. Itu namanya orang yang merasa tenang setelah ibadah. Ini katanya siapa orang yang senang setelah beribadah, itu tanda-tanda insya Allah tanda-tanda keimanan. Kita tenang gak nih habis sholat? Senang gak? Tapi kebangetan tenang ntar pulas lagi nih. Itu bagus yang pertama. Yang kedua, ini derajatnya yang udah dirasakan ibadah oleh orang soleh dan wali-wali Allah. Kalau kita tadi ngerasa tenang setelah ibadah, kalau mereka orang soleh, para nabi dan solihin, itu merasa tenang dan senang ketika di dalam ibadah. Kalau tadi yang pertama senang selesai sholat, tenang kalau udah sholat. Kalau yang kedua lagi sholat dia tenang. Gimana gambarannya? Kalau lagi di sholat dia tenggelam dengan rasa itu. Dia tenggelam dan rasa, bahasa saya, enjoy dengan sholatnya, enjoy dengan ibadahnya. Kalau lagi terawih, enggak nungguin tabat syahada. Enggak tahu di sini tabat juz amma atau juz amma. Kalau juz amma tabat belum tabat ini. Itu rasanya mau cepet-cepet. Ini tanyanya enggak tenang tuh dalam ibadah. Kalau lagi ngaji, ngelihat jam lagi, lama amat sini Ustaz ngomongnya. Itu namanya pengen buru-buru kelar. Itu belum bisa merasakan ketenangan sedang ibadah. Rasulullah SAW diriwayatkan ketika Rasul banyak berpikir untuk umat, tentang negara, tentang dakwah yang sedang disebarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW sering bilang, ya Bilal, azim bin nas, arihna bis sholah. Hai Bilal, azan supaya manggil orang sholat. Arihna bis sholah, istirahatkan saya, maksudnya tenangkan saya dengan sholat. Karena Rasul waju'ilat qurrata aini fis sholah. Allah jadikan kesenangan Rasul itu di dalam sholat. Jadi Rasul itu merasa tenggelam ketika beliau sedang sholat. Artinya merasa enak ketika sedang beribadah. Contoh lain Sayyidina Umar bin Khattab. Diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh, syiar. Sayyidina Umar betisnya, kakinya kena anak panah. Anak panah itu kalau masuk ke dalam daging, dicabut daging ikut. Karena dia ujungnya begini ya. Sakit tuh kalau ditarik sakit. Sayyidina Umar bilang, jangan dicabut sekarang ini anak panah di betis di kaki saya.
nanti dulu tunggu saya sholat 2 rakaat. Kalau saya sedang sholat, cabut itu. Sholat Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Ditanya yang di belakangnya, udah dicabut atau belum? Udah, nggak berasa Sayyidina Umar itu dicabut anak panahnya. Karena merasa tenang ketika sedang sholat. Kalau kita nyamuk aja juga nyamuk. HP nyaring. Nah, ini tidak merasakan tenang ketika sedang sholat. Yang pertama tadi merasa tenang selesai sholat. Yang kedua, merasa tenang ketika di dalam sholat. Ini orang-orang soleh. Yang ketiga, enggak sholat, tenang aja dia. Nah, ini bahaya ini. Enggak sholat, tenang aja. Padahal rumahnya di samping masjid. Enggak pernah kedengeran tuh azan. Ada yang begitu kan? Yang jauh nyampe, toa ke kamarnya. Enggak kedengeran tuh. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kita juga dapat hidayah. Ya Rabbal Alamin. Ini karena kita di masa-masa di mana masjid banyak mulai kemajuan. Biasanya seminggu tuh rame sampai luar. Kalau sekarang udah mulai fase 2 minggu, ya kan 10 yang kedua nanti mulai itu banyak kemajuan softnya. Softnya pada maju ya. Yang keluar bukan lagi jamaahnya, sendalnya doang. Jadi di situ butuh ces keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, dalam hadis yang sahih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang melakukan ibadah qiyamul lail. Apa qiyamul lail di sini? Bukan hanya tarawih. Kata Imam Nawawi dalam kitab Nailul Awtar, Imam Syaukani mengutip, qiyamul lail di sini masuk di antaranya tarawih. Jadi sholat tahajud kita yang malam juga termasuk qiyamul lail. Siapa orang yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah, mencari ridha Allah, ihtisaban, mencari ridha Allah, mencari surga Allah, mencari pahala dari Allah, apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang dulu pernah dilakukan dihapus oleh Allah SWT. Kemahalan apa lagi? Harga yang lebih tinggi apa? Ketika Allah ngadep ke kita, buku kita dihadapin di hadapan kita, kata Allah, saya ampunin dosanya semua. Masya Allah, indah itu ya. Mudah-mudahan kita masuk tuh. Di dunia aja kita girang banget kalau kita punya utang. Udah ketemu impas, enak gak tuh? Apalagi dosa. Kita ketemu impas aja utang seneng, apalagi dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa terdahulu diampunin oleh Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang juga diampuni oleh Allah. Nah, tarawih jangan kendor nih. Yang dahulu diampuni oleh Allah, yang akan datang belum dikerjain pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan di bulan Ramadan. Itu mengenai ibadah kita. Ada satu perkara, sampai jam berapa ini, Ustaz? Nggak ada sarapannya kan? Biasanya hari pengajian itu ada sarapannya. Ada perkara yang jangan juga kita lupa. Satu, ibadah aja yang kita bahas. Dua, dengan tadi qiyamul lail, dengan ibadah. Yang kedua yaitu ibadah yang jangan sampai kita lupa. Yang ibadah yang dipengenkan oleh orang-orang yang sekarang saudara kita ada di kubur. Dia nggak bisa kerjain karena udah dikubur. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kata yang di dalam kubur nih. Laula akhartani, seandainya saja engkau ya Allah mundurin saya punya ajal.
Mundurin saya, jangan dimatiin dulu, jangan diwafatin dulu. Akhartani ila ajalin qarib, ajal yang sebentar aja, sebentar. 5 menit ya Allah. 10 menit sebentar aja. Mau ngapain emang kalau orang udah mati? Yang dia teriakin di dalam kubur sekarang. La asaddaqa. Saya ya Allah mundurin waktu saya. Saya pengen sedekah. Dan saya akan menjadi orang soleh. Yang paling pertama diinginkan oleh orang kubur apa? Sedekah. Bukan melakukan ibadah yang lain. Dia pengen sedekah. Karena apa? Karena saking Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang tinggi bagi orang-orang yang sedekah. Dan dikubur dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. Dan dikubur itu panasnya kubur atau gelapnya kubur atau seremnya kubur itu bisa hilang, bisa tenang, bisa kita dapatkan kesejukan dengan sedekah yang kita sedekahkan di kehidupan kita di dunia. Kenapa sedekah emang ada korelasinya antara sedekah dengan Ramadan? Ada, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama rahimahullah taala, antara Imam muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah orang yang paling dermawan. Orang, bahasa orang Betawi, orang yang paling bares. Orang sini bares apa enggak ngomong? Sama ya? Paling baik, paling dermawan Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu orang yang paling dermawan. Kalau kita lihat si fulan, oh itu baik banget. Sini ada yang sedekah sekian miliar, sekian triliun, sekian. Rasulullah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul paling dermawan lagi, kedermawanannya lebih tinggi ketika di bulan Ramadan. Jadi Rasul dermawan, tapi Rasulullah kalau datang Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah terus aja ngasih. Nih, nyampe dibagi sama orang, kasih lagi, sampai lagi, kasih lagi ke orang, terus muter terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu pemaknaan selain momentum ibadah kita zahir, ada ibadah kantong juga, yaitu ibadah sedekah. Jangan pernah kita lepaskan sedekah di bulan Ramadan. Karena ganjarannya yang luar biasa Rasulullah SAW gambarkan kepada kita. Di bulan Ramadan ibadah sunnah diganjar wajib. Ibadah wajib diganjar beratus-ratus, 700, tergantung keikhlasan kita bisa naik lebih tinggi. Gimana gambaran? Karena saya belum punya duit, Ustaz. Duit saya nggak banyak. Ada yang jawabnya begitu dalam hatinya. Ada nggak? Ada. Saya emang nggak banyak. Ini omongan sedekah mah bukan buat saya. Ini dia yang kaya. Gitu. Lagi nyindir yang kaya. Bukan. Ibadah sedekah soal mental. Bukan soal harta banyak atau dikit. Ibadah sedekah soal mental. Allah tahu kita dibaginya sebulan 5 juta. Allah tahu kita dibaginya sebulan 10 juta. Allah tahu kita dibaginya sebulan 2 juta, 1 juta. Allah tahu. Dan Allah tahu di kantong kita yang cash ada berapa sekarang. Dan Allah tahu di rumah kita yang kita simpan di bawah bantal ada berapa. Dan Allah tahu surat tanah kita ada berapa kontakan, berapa pintu. 100 pintu, pintunya doang. Berapa pintu Allah tahu. Kita nggak bisa bohongin diri kita. Saya bilang berkali-kali di tempat-tempat, saya bilang sedekah ini soal mental. Mental gimana? Kalau orang mengeluarkan dari kantongnya 10% dari yang Allah berikan kepada dia di hari itu misalkan, itu tergantung kementalan hatinya, keberanian hatinya. Misal di kantongnya ada orang punya duit 100.000 di kantong, disuruh mengeluarkan 10%-nya. Berarti 10% dari 100.000 berapa? 10.000.
10.000. Ntar dah kalau udah punya duit 1 juta, saya ngeluarin dah 10%-nya berarti 100.000. Dikasih sama Allah duit 100.000, 10 masih kurang juga 1 juta nih kalau ngeluarin 100.000. Ntar dah kalau punya duit 10 juta. Begitu punya duit 10 juta, suruh ngeluarin berapa? 1 juta. Lah gede juga 1 juta ya. Kagak jadi sedekah itu. Betul nggak kira-kira nih saya ngomong? Jadi sedekah itu soal mental. Berapa yang Allah punya kita punya 10.000 berarti 10% dan 10.000 kita keluarin. Kalau mau semuanya, tapi maksudnya itu soal mental. Saya sudah menggambarkan mental. Maksudnya kalau dia miskin maupun kaya, sedekah soal mental. Allah tahu berapa yang Allah titipin kepada kita, dan 10%-nya orang yang punya duit 100 miliar sama dengan 10%-nya orang yang punya duit 10 juta. Buat dia, buat orang yang sedekah. Nah, maka sedekah itu ibadah antara kita dengan Allah. Di antaranya orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, di mana matahari jaraknya nggak jauh. Berapa jaraknya? 1 hasta. Pokoknya itu matahari dekat. Maka diriwayatkan hadis dalam tafsir Ibnu Katsir, langit bagaikan emas saking panasnya padang mahsyar. Kaki bagaikan perak, tanah ini bagaikan perak. Manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya sampai betis, ada yang keringatnya sampai dengkul, ada yang keringatnya sampai pusar, ada yang keringatnya sampai sini, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Manusia macam-macam ketika di padang mahsyar. Tidak ada pun satu pun dari kita pakai sehelai kain di dalam di tubuhnya. Telanjang semua kondisinya. Berapa lama ketika itu di padang mahsyar? Dalam kitab-kitab tafsir dikatakan padang mahsyar lamanya kita didiemin dari hari kebangkitan sampai hari perhitungan itu 50.000 tahun lamanya. Allah, lama apa cepat itu? Pak, lama apa cepat itu 50.000 tahun? 60 tahun kagak mati-mati aja rasanya udah encok nih, kagak mati encok. Ada penyakit ini, penyakit itu ya. 50.000 tahun lamanya. Manusia didiamkan di padang mahsyar di bawah teriknya matahari. Ketika itu ada orang yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri enggak tahu. Artinya apa? Dia sedekah enggak kelihatan orang. Dia sedekah enggak ria pengen dipuji. Dia sedekah ikhlas lillahi taala, kagak ada embel-embel apa-apa. Kagak ada condong biar dipuji, biar dibilang dermawan, enggak, lillahi ta'ala. Ini yang susah. Udah kita berusaha ngeluarin duit dari kantong susah, apalagi mengikhlaskan. Itu dua persoalan itu yang harus kita benahi hati kita. Dia nggak mau disebut namanya. Alhamdulillah, bisa hari Jumat diumumin gak di sini kalau orang sedekah. Masuk ini sumbangan di Masjid Darul Falah 10 juta dari hamba Allah, nggak mau disebut namanya. Dia di belakang sama temennya, tuh hamba Allah buah. Jadi ria jadinya. Jadi bagaimana kita bersedekah, orang nggak tahu, bahkan dikiaskan tangan kiri, kan itu gambaran aja sebenarnya. Gimana sedekah tangan kiri nggak tahu, maksudnya siapapun nggak tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan zaman-zaman sekarang yang fitnah-fitnah ini, yang fitnah-fitnah, orang banyak yang sedekah tapi dibikin vlog, dibikin itu, ya mudah-mudahan dia pada ikhlas lillahi ta'ala. Nah ini lagi butuh mujahadah lagi, bagaimana ibadah kita biar ikhlas. Sedekah kita itu butuh keikhlasan. Yang ketiga, sedekah itu yutfi ghadabar Rabb. Sedekah itu meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tadinya mau marah, karena kita sedekah enggak jadi marah.
Allah tadinya mau memberikan satu keputusan untuk kita, keputusan yang buruk. Gara-gara sedekah, nggak jadi. Jadi sedekah itu bukan untungnya ke masjid. Pak, ingat Pak, masjid, pesantren, orang fakir, orang miskin, kalau nggak kita yang ngasih, Allah bawain rizki buat dia dari jalur orang lain. Masjid nggak butuh. Masjid nggak butuh kita. Kita yang butuh masjid. Kita rubah di pikiran kita. Kita bukan orang fakir yang butuh sama kita. Kita yang butuh orang fakir. Gimana kalau semuanya ini kaya? Nggak ada yang nerima sedekah. Susah nggak nyari orang fakir? Susah. Makanya kadang-kadang kita jangan kiaskan ketika kita ngasih, kamu yang butuh sama saya. Itu jangan begitu. Di mana maaf ini. Di mana tuh berita tahun-tahun lalu. Wah, orang-orang fakir, orang miskin, duafa, ngantri, ngambil sedekah, zakat di rumah orang kaya. Tuh ngantri sampai ada yang keinjek-injek, ada sampai yang pingsan. Saya bilang ini zalim. Ittaqillah. Yang cakep itu sedekah, zakat segala macam. Kita anterin ke rumahnya tuh. Ada staf kita bikin, misalnya ada orang yang punya rezeki banyak, suruh ngurusin 3-4 orang, ini anterin, siapin pakai mobil atau losbak, anterin ke rumah orang fakir, alamatnya di mana, anterin ke sana. Jangan udah ditaruh di depan, foto dulu, foto, ya Allah kesian banget. Udah gitu amplopnya isinya 25.000 doang. Foto pula, kesian kan ya? Iya, kita kesian. Lah kalau misalnya dibalik, pikirkan Allah yang jadikan kita di posisi lah sama Allah, jadikan orang kaya itu di posisi yang miskin, gimana? Terpampang di mana-mana itu pamfletnya. Nah ini yang perlu kita koreksi. Yang ketiga, yang keempat, kita butuh strategi dalam bersedekah. Strategi gimana? Ini lagi bulan Ramadan. Man fattara sha'iman, siapa orang yang ngasih makan orang berbuka puasa, maka dia dapat pahala orang yang puasa. Nggak ngurangin pahala orang yang puasa. Di sini ada buka puasa sore. Itu kesempatan. Jangan lepas sore, jangan pernah lepas sedekah buat orang yang buka. Ibu-ibu masak, lebihin dikit. Ayam 5 potong buat keluarga, tambahin 1. Kirim ke samping tetangga, kirim ke saudara, kirim siapa aja yang ada, bagi. Kasih orang lain. Kenapa? Kalau kita ngasih orang buka puasa 1, pahala kita jadi 2 sama puasa kita. Kalau kita kasih orang buka puasa 10 orang minum air kita, dapat pahala 10 tambah puasa kita. Udah berapa? 11. Rugi kita kalau nggak sedekah maghrib itu. Maka di sini masjid kalau buka puasa kasih nyaut aja. Saya airnya, saya kormanya, saya aquanya, saya gorengannya, macam-macam tuh. Kita sautin, saya nasinya bisa nasi. Itu kesempatan kita kasih makan orang buka puasa, pahalanya berlipat-lipat ganda, tambah dengan pahala kita puasa. Nah ini strategi. Karena kalau sedekah kagak pakai strategi juga dapat pahala, cuman ngalirnya lebih kurang begitu ngocor. Makanya ada sebut dengan sodakotun jariyah. Sedekah jariyah tuh, jari artinya ngalir. Artinya itu sedekah ngalir terus. Contoh, ini dulu masjid siapa? Antum nggak tahu umur. Siapa misalnya 1 orang 2 orang wakafin. Ini orangnya udah dikubur Pak, misalnya yang wakafin tanah ini. Ini kita ngaji berapa ratus orang nih? Mungkin ada sekitar 5.000 sama malaikat dan jin ini. Itu yang duduk di sini Bapak ngaji, subuh-subuh, Bapak sholat. Itu orang yang wakafin, pahalanya ngalir terus tiap hari. Dia mau kagak ada, udah off umurnya. Tapi pahalanya ngalir terus. Kenapa? Karena disebut sodakotun. Selama masjid ini masih dipakai buat sholat, dipakai buat kegiatan agama, terus ngalir. Ini namanya strategi yang tepat dalam bersedekah. Sejadah yang dipakai, kipas angin, semua yang dipakai untuk keperluan masjid,
maka orang yang sedekah untuk masjid. Begitu juga pesantren, begitu juga majelis-majelis ilmu, karpetnya, semuanya. Yang sedekah di situ ngalir terus pahalanya. Ada yang sekarang maaf, kurang tepat menurut saya. Bagus sih, tapi kurang jariah. Yaitu apa? Orang bikin acara haul 40 harian, 100 harian orang tuanya meninggal, 1 tahun, dibikin haul kedua, haul ketiga, dibikin buku Yasin. Betul nggak? Buku Yasin. Di depannya ada foto emaknya atau babaknya. Maaf nih yang tukang nyetak buku Yasin ya, maaf ya. Mungkin di sini ada ya, maaf. Tapi maksudnya apa? Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu juga, berapa buku Yasin di rumah? Berapa? Coba. Numpuk nggak? Sedangkan kita kalau mau baca tahlilan, baca Yasin, pada punya HP nggak? Buka nggak aplikasi? Itu sedekah dapat nggak? Dapat. Cuman kurang strategi yang tepat. Jadi kalau misalnya dia beliin aja misalnya, aneh mau mewakafin tanah, yuk kita kumpulin sini duit sekian ratus buat mewakafin tanah pembebasan masjid, pembebasan pondok, atau buat beli karpet, buat beli apa yang belum, ubin atau apa. Itu selama itu dipakai, bapak ngalir, bapak udah meninggal, ibu udah meninggal, tempat itu masih dipakai ibadah, terus ngalir. Tapi yang namanya Yasin itu udah banyak banget kali ya. Di rumah banyak nggak? Kalau Quran masih mendingan dikit, begitu kita nggak mau pakai, taruh aja di masjid. Insya Allah hari Jumat mah ada yang baca surah Al-Kahfi, malam Jumat ada yang baca Yasinnya. Tapi kalau Yasinan itu gimana? Coba lebih strategis, misalnya dibagiin sejadah. Jadi yang tukang nyetakin Yasinan jadi tukang sejadah aja sekarang. Sejadah belakangnya ada tulisannya, nggak apa-apa. Maaf ya. Maksudnya ini strategis, yang lebih strategis dalam mensedekahkan amal rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Itulah mungkin ibadah sedekah diantaranya, dan juga ibadah kelezatan sholat. Mudah-mudahan kita diberikan nama Allah rasa lezat dalam beribadah, baik selesai ibadah maupun sedang ibadah. Dan juga yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan rizki kepada kita sehingga kita bisa bantu orang, sehingga kita bisa bersedekah kepada orang. Amin ya rabbal alamin. Mana qasamalun min shadaqah, harta itu tidak berkurang karena disebabkan kita sedekah. Karena yang sedekah itu yang punya kita. Yang belum kita sedekahin belum tentu rezeki kita. Nasi uduk udah dibeli, nyampe rumah, mau ke arah rumah, di jalanan jatuh, bukan rezeki. Belum ketelen, duit udah disimpan ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ada itu? Pules apa ya? Ada? Nah, itu rezeki bapak yang di rumah belum tentu bapak nikmatin. Ibu punya rekening, punya emas 2 kilo. Di lemari ada. Punya emas 1 kilo, 2 kilo di lemari. 100 gram, 200 gram, kira-kira kalau bapak-bapak, misalnya ibunya meninggal duluan, tuh emas dipakai buat apa, Bu? Ya jawab sendiri dah. Atau diwakilin aja sama bapak nih. Buat mas kawin lagi mending. Maka kalau misalnya itu hak ibu, bela diri ibu dengan ibu bersedekah. Bela diri ibu sendiri di hadapan Allah, di dalam kubur dengan ibu bersedekah. Sedekahin kemana? Jangan sampai suami tahu juga nggak apa-apa kalau harta kita. Kecuali itu harta suami, harus izin dulu dengan suami. Ya, kalau bisa kita di bulan Ramadan ini jangan menolak tukang minta-minta. Siapapun yang minta. Siapapun yang minta jangan kita tolak. Ada 2.000 kasih 2.000. Ada 1.000 kita kasih Pak 1.000. Ada berapa aja kita bagi. Jangan, yang penting dia jangan sampai nggak dibagi sama kita. Ya, bapak-bapak nih kita tirakatin itu. Ramadan nih pokoknya siapa aja minta bagi. Bini minta beliin baju, jangan ditolak. Pokoknya apapun yang Allah yang kita tirakatin nih,
di mobil, di mana, di kita motor, di punya kita kantongin aja berapa. Ada tuh kalau minta-minta kasih aja. Jangan, kita kadang-kadang begini, itu tukang minta-minta, padahal sama dia kaya itu urusan dia sama Allah. Ya enggak? Kita nih, bohong tuh ternyata. Udah urusan dia sama Allah. Kita ngasih, kita kagak rugi. Berlipat kita bisa jadi dibalikin nama Allah di dunia berlipat, di akhirat duit kita tetap itu. Duit kita utuh itu. Yang benar-benar uang kita, yang benar-benar rezeki kita, itu yang kita udah kasih sedekah di jalan Allah, itu yang punya kita, yang nanti kita terima lagi insyaallah hari kiamat. Hari perhitungan diterima. Adapun yang kita ada tinggalin, yang kita tinggalin di rekening kita, banda yang kita tinggalin, tanah yang kita tinggalin, aset yang kita tinggalin, itu belum tentu enggak jadi kalau kita meninggal sebab perpecahan anak keturunan. Abang berantem sama adek berantem sama abang, sengketa gara-gara tanah, biasanya yang bontot dibaginya paling dikit. Udah yang bontot itu perempuan lagi, ngurusin orang tuanya, nyewokin, gini kan. Karena perempuan dia ngalah aja, terzolimi. Ada yang begitu? Ya itu di mana-mana gitu kan ya. Di sini mah enggak insyaallah. Ya itu kurang lebih strategi bersedekah juga mudah-mudahan kita diberikan rezeki sehingga kita bisa berbagi antar sesama. Amin ya rabbal alamin.